Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Alda Anggini dengan NIM 203231003. Saya seorang mahasiswa antropologi budaya dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal kegiatan yang bernama Ngabedahkeun Ciberem. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pariwisata budaya dan juga sebagai pengabdian kami sebagai pemuda terhadap masyarakat Desa Simpang. Nah, ini dia proposal yang sudah saya buat untuk memudahkan saya melakukan presentasi mengenai kegiatan Ngabedahkeun Ciberem. Sebelumnya, saya berterima kasih terhadap Karang Taruna Desa Simpang yang telah membantu saya mewujudkan atau melaksanakan kegiatan Ngabedahkeun Ciberem ini sendiri. Nah, di sini saya membuat logo yang merepresentasikan mengenai kegiatan Ngabedahkeun Ciberem. Di sini terdapat aliran air berwarna merah yang merepresentasikan tempat berlangsung kegiatan ini, yaitu Bendungan Ciberem. Lalu ada pancingan dan juga kail berbentuk ikan, di mana nanti di salah satu acara akan ada lomba memancing, dan juga ada rakit yang juga nanti di salah satu acara akan ada lomba balap rakit. Hal yang melatar belakangi saya membuat kegiatan ini yaitu bendungan merupakan sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau atau tempat rekreasi. Bendungan sendiri seringkali dijadikan tempat mencari nafkah bagi warga sekitarnya. Ciberem merupakan suatu bendungan yang terdapat di daerah Kabupaten Tasik Selatan yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian masyarakat sekitar ataupun tempat memancing ikan dan juga rekreasi. Selain itu, Ciberem berlokasi tepat di samping jalan raya provinsi yang mana sangat strategis. Nah, melihat dari banyaknya masyarakat yang beraktivitas di sekitar Bendungan Ciberem, menimbulkan pemikiran bahwa diadakannya event budaya di Ciberem merupakan suatu hal yang sangat tepat untuk mempererat tali silaturahmi serta membawa misi memperkenalkan budaya yang terdapat di daerah Tasik Selatan. Dikarenakan terdapat beberapa kebudayaan asli khas Tasikmalaya perlahan-lahan mulai dilupakan. Ngabedahkeun sendiri berasal dari kata bedah yang berarti membobol atau mengeringkan suatu tempat, yang biasanya berupa kolam ikan dalam masyarakat Sunda. Tetapi pemaknaan dari kata Ngabedahkeun Ciberem sendiri yaitu untuk membedah atau memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di Ciberem dengan semaksimal mungkin agar dapat membawa dampak positif bagi alam maupun masyarakatnya. Dengan beberapa alasan tadi, saya sebagai mahasiswa antropologi budaya Institut Seni Budaya Indonesia Bandung bekerja sama dengan Karang Taruna sekitar atau Karang Taruna Desa Simpang untuk melaksanakan event yang diberi nama Ngabedahkeun Ciberem. Nah, tujuan diadakannya kegiatan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama untuk silaturahmi, yang untuk mengeratkan silaturahmi antara masyarakat sekitar. Yang kedua dalam aspek ekonomi, yang mana menambah pendapatan masyarakat dengan cara menarik wisatawan untuk datang ke event tersebut. Yang ketiga untuk melestarikan budaya, yaitu sebagai wadah untuk melestarikan budaya juga untuk memperkenalkan budaya Tasikmalaya terhadap masyarakat sekitar maupun luar. Yang keempat adalah aspek hiburan, sebagai pengabdian para pemuda juga hiburan terhadap masyarakat sekitar. Nah, tema kegiatan ini yaitu kebudayaan dan interaksi sosial masyarakat Desa Simpang dengan nama kegiatan Ngabedahkeun Ciberem. Nah, dalam event ini sendiri terdapat 2 program yang akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Program tersebut yaitu yang pertama workshop eceng gondok dan yang kedua memancing dan rakit. Nah, untuk workshop eceng gondok sendiri, biar saya jelaskan sedikit. Di Ciberem sendiri sangat banyak tumbuhan eceng gondok yang memenuhi hampir seluruh bendungan. Nah, tumbuhan eceng gondok ini merupakan hama yang biasanya dibuang. Tetapi
saya berpikir untuk memanfaatkan eceng gondok tersebut menjadi kerajinan. Nah, workshop ini merupakan pelatihan membuat kerajinan tangan dengan berbahan dasar tanaman eceng gondok yang telah dikeringkan. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2022 di tempat Cafe Kopi 66 Space dengan pemateri Shirley Aurel. Nah, Shirley Aurel sendiri merupakan pengrajin kerajinan eceng gondok di daerah Tasik Selatan. Tujuan diadakannya workshop ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam di Bendungan Ciberem dan juga meningkatkan kreativitas masyarakat Desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini untuk struktur kepanitiaan workshop eceng gondok dengan nama ketua pelaksana Alda Anggini, yaitu saya, Cita Dwi Torian Sekretaris, Tridayanti Cahya Milan Bendahara, Rosa Amelia dan Novita Putri Humas, Deva Purnama Acara, dan Rizky Darojat Yuliana Rian Andrian sebagai logistik. Nah, untuk rancangan anggaran biaya workshop sendiri, yang untuk administrasi, logistik, akomodasi, konsumsi, dan partnership, yang mana Kopi 66 Space sendiri menyediakan tempat untuk workshop ini. Dan total anggaran biaya untuk workshop adalah Rp2.350.000. Lalu rundown workshop yaitu pada 7.30 pagi kita ada briefing panitia yaitu pengecekan atribut dan pembahasan rundown. Lalu sampai 7.40 pagi sampai jam 8.30 ada penyiapan alat dan bahan. Bahan pokoknya yaitu eceng gondok sebanyak 350 buah, alat potong atau gunting atau cutter. Lalu pengecekan sound system, persiapan MC dan pembicara. Nah, acara dimulai dari 8.30 yaitu open gate dan pembukaan workshop. Open gate cafe, data peserta, data kehadiran dan pembukaan oleh MC. Nah, dari jam 9 langsung ke pemaparan materi oleh Shirley Aurel sampai 9.20. Nah, dari 9.20 sampai 11.40 yaitu praktek proses pembuatan kerajinan eceng gondok oleh peserta, yang mana pesertanya adalah warga Desa Simpang, sebanyak 30 orang. Nah, lalu 11.40 sampai jam 12 yaitu pemaparan hasil dan penutup. Nah, event yang kedua yaitu memancing dan rakit yang dilaksanakan di Bendungan Ciberem itu sendiri. Nah, aktivitas ini merupakan puncak acara yang memeriahkan event Ngabedahkeun Ciberem. Kegiatan pertama yaitu lomba memancing antar warga. Kedua, lomba rakit di Bendungan Ciberem yang dilaksanakan pada tanggal 5 bulan 5 2022 di Kampung Cihegar, Desa Simpang, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, berbeda dengan struktur kepanitiaan untuk workshop, ini ada juga struktur kepanitiaan untuk event memancing dan rakit. Dengan saya sebagai ketua pelaksana, Cita Dwi Torian sebagai sekretaris, Tridayanti Cahya Milan sebagai bendahara, Rosa Amelia dan Novita Putri sebagai humas, Deva Purnama, Lucy Yuliani, dan Tiara Novia sebagai acara, Rizky Darojat, Yuliana, Rian Andrian, Ardiansyah, dan Rafli Arlamdani sebagai logistik. Lalu yang terakhir adalah teknisi lapangan, yaitu Fikri, Ika Ayuni, Radi, Kristandi, Haryanto, Gugum Sungga, dan Nizar. Nah, ini juga ada rancangan anggaran biaya untuk memancing dan rakit. Biaya tersebut meliputi administrasi, logistik, dan konsumsi. Nah, di sini ada hadiah untuk memancing dan hadiah rakit untuk juara 1. Hadiahnya sebesar 2 juta rupiah dan untuk rakit juga 2 juta rupiah. Nah, total rancangan anggaran biaya untuk memancing dan rakit sebanyak 9.350.000. Nah, adapun rundown memancing dan rakit. Briefing panitia dimulai pada 6.30, yaitu untuk pengecekan atribut,
dan pembahasan rundown. Lalu ada cek sound system dan survei lapangan dari jam 6.40 sampai 7.20, yang mana pemasangan sound system, cek sound, dan persiapan MC. Lalu pemeriksaan tempat dan penyediaan kebutuhan lomba. Nah, lalu dari 7.20 sampai 7.40, pembukaan acara oleh MC, juga sambutan kepala desa dan sambutan ketua pelaksana. Lalu dari 7.40 sampai 7.55 yaitu persiapan peserta lomba, yang mana pembagian posisi peserta yang sudah memiliki alat dan bahan serta terdata. Nah, dari 7.55 sampai 9.55 yang mana sekitar 2 jam diadakan lomba memancing, proses pelaksanaan lomba mancing. Nah, lomba mancing sendiri ini untuk pesertanya tidak terbatas, siapa saja yang membawa pancingan dan ingin mengikuti boleh langsung melaksanakan perlombaan mancing dengan batas waktu 2 jam. Nah, Bendungan Ciberem sendiri sudah terdapat banyak ikan alami di sana yang biasanya diambil warga. Nah, proses lomba memancing ini langsung memancing dengan waktu 2 jam dan siapa yang dalam waktu 2 jam tersebut, siapa yang paling banyak mendapatkan ikan atau paling berat dalam satuan kilogram mendapatkan ikan akan memenangkan lomba tersebut dengan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu dilanjutkan dengan pengumuman hasil memancing, pemenang dan penyerahan hadiah. Pada jam 10.30 sampai 11.30 diadakan makan bersama, yaitu warga membawa makanan masing-masing atau istilahnya kita botram di Ciberem. Lalu 11.30 sampai 12.15 istirahat dan sholat zuhur. Setelah break dan sholat zuhur, lalu dilanjutkan pada jam 12.15 sampai 12.30 persiapan peserta lomba kedua. Nah, perlombaan kedua yaitu perlombaan balap rakit yang diadakan selama 3 jam. Nah, balap rakit ini sendiri dibagi per regu, yaitu per regunya sebanyak 2 orang. 2 orang menaiki rakit dan siapa yang paling cepat dalam 5 regu terdapat 5 regu dan siapa yang paling cepat dalam 5 regu tersebut akan menjadi pemenang regu. Dan lomba ini diadakan sekitar 4 kali sampai mendapatkan pemenang di antara setiap regu. Pemenang di antara setiap regu tersebut dilombakan lagi dan satu pemenang tersebut dari 2 orang tersebut akan memenangkan 2 juta rupiah sebagai hadiah utama. Nah, perlombaan rakit dilaksanakan dari jam 12.30 sampai 15.30. Lalu dilanjut isoma, istirahat, makan, dan sholat asar sampai jam 16.30. Nah, setelah break dan sholat asar, dilakukan pengumuman hasil lomba kedua, pengumuman hasil pemenang dan penyerahan hadiah. Acara selanjutnya adalah penutupan oleh MC. Nah, penutup, demikianlah proposal ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk kami gunakan sebagai acuan kegiatan ngabedahkeun Ciberem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang partnership dan sponsorship. Untuk partnership sendiri, saya bekerja sama dengan Karang Taruna Desa Simpang. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian workshop tadi, saya bekerja sama dengan Kopi 66 Space, lalu dengan Cruiser atau Ruang Seni Rupa Tasikmalaya, juga Nafisa Pictures untuk mengabdikan momen dalam kegiatan tersebut. Untuk sponsorship sendiri, saya mendapat sponsorship dari Desa Simpang, di mana tempat berlangsung acara tersebut. Yang kedua adalah dari Kecamatan Bantar Kalong. Yang ketiga adalah dari Cermat Putra, yang mana sebuah toko elektronik di daerah Desa Simpang. Juga ada Rumah Makan Asri. Dan yang terakhir dari Niko Fotokopi. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai proposal kegiatan ngabedahkeun Ciberem ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekiranya presentasi saya kali ini dapat memenuhi kriteria penilaian Bapak dan Ibu selaku pengampu mata kuliah pariwisata budaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.